Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan iman Islam, sehat walafiat, lahiriah dan batiniah. Kemudian sholawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Baik, sebelumnya saya akan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, utamanya mahasiswa, mahasiswi. Mari kita belajar bersama-sama kaitannya dengan hukum asuransi syariah. Nah, dalam tema kali ini kita akan membahas tentang asuransi sebagai perjanjian. Nah, dalam pengantar saya, manusia adalah makhluk hidup yang selalu menuai dengan kekhawatiran, kecemasan, ya, sehingga manusia itu selalu terobsesi bagaimana hidup saya harus baik dan bagaimana hidup saya harus bisa sejahtera dan lain sebagainya. Maka yang utama, dalam agama pun kita diwajibkan untuk selalu berikhtiar, selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Nah, dalam asuransi perjanjian ini kita akan membahas atau mengulas tentang bagaimana itu isi perjanjian yang sebenar-benarnya. Nah, tentu manusia itu mempunyai kekhawatiran yang mana dipenuhi dengan perasaan kecemasan, ya. Nah, maka dalam asuransi perjanjian ini, setelah perkembangannya kehidupan manusia, ya, di era modern yang sekarang ini semakin berkembang, ya. Nah, kalau kita tidak siapkan dengan perkembangan kaitannya perekonomian dunia, maka kita akan menuai resiko, menuai peristiwa, dan tentu akan ketinggalan. Nah, dalam perjanjian ini nanti risiko utamanya manusia adalah kematian, karena setiap manusia akan ini, ya, mengalaminya, semuanya mengalami kematian. Dan selanjutnya, nah, dari para pihak yang berasuransi, kita ketahui bahwa asuransi dalam bahasa Belanda disebut verzekering, yang berarti pertanggungan. Nah, dalam pertanggungan ini ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah penanggung sebagai penjamin serta menanggung pihak yang lain yang akan mendapatkan suatu penggantian atau kerugian yang dideritanya terhadap suatu peristiwa yang tentu terjadi, ya. Dari pihak menanggung akan menerima ganti kerugian. Nah, maka dalam hal ini, kesempatan ini, ya, suatu perjanjian yang mana kerugian itu nanti diderita suatu akibat peristiwa, kemudian nanti akan diganti, ya, dari kerugian itu. Nah, diganti kerugian itu seperti apa? Nah, ini dijelaskan dalam pasal 246 KUHD, hukum dagang, ya. Pengertian asuransi adalah pertanggungan, ya, adalah suatu perjanjian di mana penanggung itu mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Jadi boleh dimaknai, ya, seorang penanggung tertanggung itu, ya, misalkan, ya, ada suatu kantor atau lembaga yang menerima suatu perjanjian asuransi, ya. Di situ adanya kedua belah pihak disepakati, ya, menerima suatu premi. Premi adalah suatu ini, ya,
suatu pembayaran bulanan ya, misalkan seperti itu ya, yang memberikan penggantian kepada suatu kerugian atau kehilangan keuntungan diharapkan akan dideritanya. Nah, maka dalam konteks ini seseorang ini diwajibkan setelah adanya perjanjian membayar ya, dalam konteks umumnya itu membayar angsuran yang telah disepakati antara kedua belah pihak, misalkan A dengan B. Nah, di situ A itu sebagai pertanggungan ya, yang mengikuti perjanjian dengan seorang penanggung. Nah, ini akan membayar suatu premi atau bulanan. Dikhawatirkan nanti suatu kerugian atau kerusakan ya yang deritanya bisa diganti, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah hubungan asuransi dengan KUH Perdata. Apa sih hubungan asuransi dengan hukum perdata itu? Pertama adalah sudah jelas di sini. Hukum perdatanya diatur katanya perjanjian pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi dalam konteks ini di sini ya, perjanjian adalah hubungan hukum antara kedua belah pihak. Tadi disebutkan antara si A dengan si B ya, berdasarkan kesepakatannya untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, kira-kira di mana orang itu mengalami persetujuan perjanjian berlangsung ya? Seseorang itu adanya persetujuan atau perjanjian itu berlangsung bila mana kedua belah pihak ini telah menyepakati, telah berjanji ya, komitmen dalam aturan mekanisme baik undang-undang maupun perjanjian yang ada. Nah, kemudian kata sepakat. Jadi kata sepakat itu kan mengiyakan ya. Kalau bahasa agama itu mengikhlaskan, mengikrarkan ya, suatu perjanjian yang mana dianggap sah sesuai dengan perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Nah, itu sudah jelas. Bila mana terjadinya salah satu sebab penipuan, pemaksaan ya, atau kekerasan dan lain sebagainya, maka dalam konteks ini pasal 1320 Perdata akan tentu bisa dibatalkan. Selanjutnya yang keenam adalah sifat-sifat perjanjian. Sifat perjanjian hukum di Indonesia tentu sudah sesuai kitab undang-undang hukum perdata. Ada perjanjian ya, kemudian pemufakatan antar kedua belah pihak yang mana juga termaktub ya pada pasal 135 Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi di sini sifatnya adalah sifat timbal balik, wudur garik ya, timbal balik. Jadi antara bahasa umumnya itu ya, konsumen dengan pembeli ya, ini ada imbal balik. Nah, konsumen di sini adalah si tertanggung ya, kemudian yang penanggung adalah pihak perusahaan yang mempunyai asuransi, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi dalam konteks ini ya, tentu semuanya itu berdasarkan pada suatu perjanjian. Nah, persetujuannya apa asuransi ya? Persetujuan adalah pertanggungan suatu perjanjian yang bersifat konsensual. Jadi dianggap adanya antara kedua belah pihak tadi yang disebutkan, harus ada persetujuan kedua belah pihak.